selamat malam. Maaf ya. Bisa hidupkan facecam ya teman-teman. Oke, ini yang online nih kemarin datang nggak waktu hari Sabtu? Kemarin datang. Datang ya? Oh ya, nggak usah kenalan lah ya. Adam. Fiorilo ini kayaknya belum datang ya? Ya, tidak bisa datang Pak Sabtu lalu. Oh, kenalan dulu aja kita ya. Kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Kayak Mas Akadam ini saya dah kemarin ada kok ya, hari Sabtu kemarin. Kau Fiorello. Nama lengkapnya siapa Mas? Saya Fiorello Alpen Montana Pak. Biasanya dipanggil Vio. Vio. Sekarang saya tinggal di Solo Pak. Oh di Solo. Di Solo Baru ya. Di mana? Di Solo Baru, Sukoharjo. Oh, Solo baru di mana? Oke, oke, salam kenal Mas ya. Mungkin baru pertama kali juga saya ajar, tapi yang sisanya saya udah hafal ya. Atau gini, supaya kelihatan di teman-temannya, kalian agak maju dikit lah. Ini loh kosong, ya. Biar gak kelihatan kayak saya ngajar sendiri gitu loh. Ya, oke, maju maju. Nah, sini boleh, situ juga nggak apa-apa kok. Sini ya. Tapi terlalu dekat dengan saya kan situ lah. Ah, mbaknya di tengah situ. Nah iya, sip. Nah, kan enak ya. Oke, gitu ya teman-teman. Selamat sore, selamat malam. Jadi kita hari ini eh, masuk di mata kuliah rebranding. Jadi kalau udah masuk di mata kuliah rebranding, oke, aksi nambah satu. Nah ini saya kenal juga sudah ya. Masa supaya masuk kamera di sini duduknya. Yang penting harus lihat kamera ya. Pak Sean, Oke. boleh dipasang Pak mic-nya? Apa? Mic-nya dipasang. Oh iya, yang Oh, Saramonic itu Pak. Iya. yang ini. Ya, jadi suaranya Afgan nih Pak, merdu nih. Oh ya, sorry sorry. Saya biar sudah aman Mas ya. Oke, aman. Oke, ya jadi kenalan mungkin teman-teman yang lain sudah tahu ya. Mungkin yang baru Vio-nya aja yang saya baru ketemu juga, baru tahu, ya baru kenal. Jadi salam dulu, perkenalan dulu nama saya Sean Albert Jeremia. Serah nanti mau dipanggil, biasanya dipanggilnya Pak Sean ya. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi kita kenalan sudah. Teman-teman kalau hitungannya, sorry saya tambah AC gak apa ya? Kok kalian matikan AC-nya? Kedinginan tadi? Gak apa-apa. Kita di sini kan memang OT Antartika ya. Ya jadi teman-teman kita sudah masuk ke mata kuliah rebranding. Jadi sedikit pengantar, mata kuliah rebranding itu adalah mata kuliah terakhir. Terakhir dari mana? Pertama kalian harus lulus bahasa visual. Udah lulus? Bahasa visual lulus, kalian boleh ngambil visual identity. Visual identity udah lulus? Visual identity kalau udah lulus, kalian boleh ngambil media dan kreatif. Media dan kreatif udah lulus? Nah, terakhir adalah rebranding. Jadi rebranding itu adalah terakhir. Ya, jadi mata kuliah terakhir persyaratannya ada 3 yang tadi. Jadi kalau 3 ini belum lulus, kalian nggak boleh ngambil rebranding. Nah, untuk teman-teman mungkin yang digital, mungkin karena RPL ya, mungkin ada rekomendasi pengajaran lampau. Saya nggak tahu Vio sama Kadam ini, Kamdan ini, Kadam lagi sorry ya. Kamdan ini apakah RPL atau bukan? RPL ya? Ya kalau RPL mungkin ada beberapa mata kuliah yang di skip, jadi langsung rebranding. Tapi visual identity dapat ya. Dapat. Nah iya, karena visual identity adalah base kita teman-teman. Jadi kalau kalian tidak lulus visual identity, kalian nggak bisa ngambil rebranding, itu pasti. Karena nanti rebranding outputnya akan sama seperti visual identity. Nanti saya akan minta kalian ujung-ujungnya akan membuat GSM, brand guideline yang baru, tapi ujungnya saya minta itu. Tapi saya tidak akan ajari lagi cara membuat logo, apa itu grid system, minimum size, clear space, ya clear area. Itu semua sudah kalian pelajari dengan Pak Yogi. Paham ya? Itu sudah selesai semua. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi, apa itu branding? Ya. Oh, ini ada yang baru masuk nih, Amri ya. Halo Mas. Oh, ini yang Balikpapan. Halo, iya betul Pak.
Nah, sudah balik di balik papan. Belum Pak, masih di Malang. Oh, sini Malang. Ya udah join di Iya, sini ya. Ke kelas. boleh Pak. Boleh dong. Oke. Ya, gitu ya. Jadi itu pengantarnya. Ini akan saya share screen. Jadi kita hari ini 2 materi. Jadi kontrak kuliah dulu. Lalu kita, sorry, ini saya taruh di mana tadi? Oh, drive ya. Jadi, nah, mata kuliah saya apa sih? Rebranding. Banyak ya, bingung saya, kebanyakan folder. Tuh, PPT-nya udah banyak ya, tinggal pilih nanti mau yang mana. Enggak, kita awal dulu. Ya, perkenalan dulu teman-teman. Oh, sorry, seingat saya ada yang kuliahnya bentrok dengan Bu Leli ya? Siapa ya? Nggak ada? Dimas. Dimas, oh yang offline itu ya? Oke. Kalian, kalau saya nggak suka bentrok-bentrok gini soalnya, jadi ada yang satunya bingung nanti. Langsung aja wes. Kalian mau pindah hari apa enggak? Hari Rabu kosong apa enggak? Rabu kosong yang online, yang offline. Yang online, Rabu ada mata kuliah enggak? Ada, Pak. Bisa. Ada Pak. Oh ada, waduh. Jumat kosong enggak? Kamis kosong. Kalau yang offline, kalau yang online, Kamis? Kamis saya ada yang kosong, Pak, Kamis. Yang Jumat online? ada. Kamis kosong ada? Saya kosong Pak. Kamis kosong, Pak. Kamis kosong. Tapi Kamis yang saya yang ada ya. Wes nanti saya kabarin lagi, nanti tanya Bu Leli ya. Nanti kalau misalnya juga nggak masuk ini, kalau memang dia nggak masuk ya udah kita ngapain mikirin dia ya. Nanti aja. Oke, gitu ya. Jadi kita pertama akan melihat untuk RPS-nya dulu. Ya. Jadi kontrak kuliah kita RPS-nya, sorry, saya buka di kontrak kuliah ada nggak ya? Di sini aja. Ya silakan. Dimas. Nah, ini dia. Dimas. Bukan. Oh, Diki, salah. Bukan Dimas ya? Bukan. Udah nggak apa. Ya nggak apa. Oke. Masnya biar kelihatan duduk di ya situ boleh lah. Oke. Kita kontrak kuliah dulu ya teman-teman sebelum ke materi. Udah kelihatan semua? Oke. Jadi ini pengantar kita untuk mata kuliah rebranding. Jadi, nah ini kemarin sebelum saya edit ya, ternyata SKS kita turun bobotnya. Dulu bobotnya ini biasanya 4 SKS, sekarang jadi 3. Diperkecil bobotnya. Jadi kalau 3, nanti materinya, projectnya akan saya sedikitkan dikit lah. Ya, sedikit aja. Tapi, ini tak kasih spoiler ya. Kalian tidak akan banyak ngedesain. Ngedesain nanti di akhir. Kalian akan banyak riset di mata kuliah ini. Oke ya. Nah, di sini mata kuliah prasyaratnya adalah visual identity. Jadi teman-teman wajib sudah lulus visual identity. Dapat rata-rata dapat A berapa? Nilainya A atau B? Lupa. A lah ya. Saya anggapannya asumsinya A semua ya. Jadi saya harap di sini A juga. Amin ya. Oke, ini bingung saya apa Pak? Intinya ini CPMK. Jadi CPMK itu capaian pembelajaran kita. Ada 4. Biar lebih detailnya gini aja wes. Nah, nanti itu penilaian kita, penilaian saya ya. Jadi nanti kita akan ada, ini kan karena sudah kurikulumnya OBE. Jadi nanti per pertemuan itu selalu ada nilainya. Jadi kehadiran itu 10%. Lalu UTS UAS tetap 20-20. Unjuk kerja. Nah, unjuk kerja itu adalah praktek. Ya. Praktek atau project kita itu 20%. Itu hampir sama seperti UTS dan UAS. Jadi kalau projectnya nggak ada, nanti project kita teman-teman itu akan dimulai di pertemuan saya hitung dulu, 3 atau 4. Itu project kita. Pertemuan 3 kita akan mulai project. Ya. Soalnya 1, 2. Ya, pertemuan 3. Pertemuan kita 3 kita akan mulai project ya. Nah, project ini akan dimulai pertemuan 3 sampai UAS.
Satu project sampai UAS. Paham? Ya teman-teman yang online juga. Jadi mulai pertemuan 3 kita akan ada satu project besar. Ini projectnya 1 tapi sampai UAS. Jadi ini akan besar namanya ya. Dan ini karena kita sedikit aja orangnya, individu per individu. Lalu ada kuis nanti sebelum UAS, sebelum terakhir kita ada kuis sedikit. Kuis manja lah. Kuis-kuis ya paling cuma 4-5 soal lah ya. Lalu terakhir, nah ini ada soft skill. Nah, soft skill kita penilaiannya itu ada 2. Jadi data literasi dengan conflict resolution. Data literasi itu nanti dari kuis ya, dari materi. Jadi di situ nanti bagaimana teman-teman mengerti atau memahami materi yang saya berikan, sama conflict resolution itu untuk pemecahan masalah proyek kita nantinya. Konseptualnya. Seperti itu ya. Simpelnya seperti inilah untuk penilaian saya ya. Jadi nanti totalnya di atas 85 kalian dapat A ya. Ini simpel aja. Kalian bisa lulus kalau nilai kalian C. Tapi ada yang mau lulus dapat C? Gak mungkin kan? Gak mau kan? Dapat B aja hina rasanya ya. Iya lagi Pak. Ya jadi usahakan dapatlah nilai ini sebaik-baiknya. Nanti teman-teman akan saya berikan nilainya. Jadi nilainya nanti di Excel. Jadi kalau ada yang mau komen, Pak nilai saya, nanti kalian bisa lihat nilai kalian sendiri ya. Dan kehadiran itu 10%. Maksudnya 10% itu gimana? Atau saya lupa saya ada masukkan Excelnya apa enggak ya di sini? Kayaknya enggak deh. Oh di sini aja. Kalau mau lebih detail ya. Kalau mau detail ini. Kayaknya udah saya buat. Nah ini contohnya ini. Enggak ini ya. Kok buram ya? Aduh males nih download. Ya pakai yang ini aja ya. Jadi nanti kehadiran kalian totalnya itu 10%. Per hari itu 0,71%. Jadi ada hitungannya semua teman-teman. Nanti kalau kalian ingin tahu nilai kalian, nanti saya berikan Excelnya. Nah ini contohnya. Jadi nanti di pertemuan pertama itu yang saya nilai ya karena ada materinya, jadi literasi sama kehadiran. Literasi tadi 15% ya. Sama conflict resolution. Jadi 15% dibagi. Jadi nanti perbagiannya itu 1 untuk data literasi dan 0,71 untuk kehadiran. Ini nilai bobot penilaiannya. Per hari ada nilainya. Di total nanti sampai 100%. Ya, ini bahkan di pertemuan keberapa ini? Pertemuan keempat itu bobotnya 6,71. Tapi ini untuk anak reguler ya, pertemuan 4 itu hitungannya kalian pertemuan kedua. Karena satu pertemuan kan dua kali hitungan kan kalau eksekutif ya atau kelas malam. Jadi ini hitungannya teman-teman. Ya. Ini yang buat saya sendiri sama yang meriksa saya sendiri ya, tuh deh. Jadi semua RPS dosen-dosen FTD itu semua saya yang periksa. Mau dosen TI, dosen SK, saya semua yang periksa. DKV juga. Karena saya tim kurikulumnya. Ya. Jadi saya hafal betul ini. Kayak gini ya, contohnya nanti pertemuan 9, 2,7%, jadi ada tugasnya dan lain-lain ya. Jadi intinya kita semua per hari ada pertemuannya. Jadi kalau misalnya kalian pingin izin, usahakan izin dengan langsung kontrak kuliah ya. Izin di grup. Sudah masuk grup semua? Yang online juga udah ya? Offline sudah? Udah masuk grup? Yang belum masuk grup. Ya. Kalau nggak salah linknya sudah dibagikan sama BAA. Cari aja nanti linknya di kelas saya. Atau nggak nanti mungkin temannya udah berteman nggak sama yang online kalian? Berteman nanti abis ini ya. Nanti minta masukkan ke grup. Jadi teman-teman izinlah di grup. Jangan izin pribadi. Nggak mau kalian WA saya pribadi. Karena kadang tenggelam. Ya, jelas ya? Untuk yang online, untuk yang offline. Jadi kalau mau izinnya di grup. Kalau izin saya buka. Jadi kalau hadir dapat nilai 100, itu dikonversikan 0,71%. Tapi kalau kalian izin, nilainya jadi 50. Kalau sakit, nilainya 75 per hari. Paham ya? Kalau nggak izin, ya 0. Jelas ya? Itu kurikulum OBE soalnya. Itu soalnya kita kan OBE itu kurikulumnya internasional ya.
outcome based learning. Outcome based education. Outcome based, ya itulah. Ya, jadi ada outcome-nya, harus ada ya. Jadi semuanya di sini teman-teman kalau mau izin di grup. Jelas ya teman-teman yang online sama offline ya. Jadi izin di grup. Kalau izinnya ke WA saya pribadi kadang tenggelam. Gitu ya. Kadang tenggelam sama yang lain. Nah, ini ya. Jadi nanti kita ketentuannya dari WR1, WR kemahasiswaan kita. Jadi nanti ini kalian nanti saya kirim lah, kalian bisa baca ya. Intinya teman-teman yang dapat D nanti itu boleh dapat remedi. Tapi D itu biasanya tidak mengikuti perkuliahan 50%, tidak mengikuti ujian. Atau enggak lebih dari 50% mengikuti ujian bisa maksimal D kalau misalnya nilainya jelek. Ya. Lalu toleransi keterlambatan kita 15 menit. Mau yang online maupun yang offline terlambat 15 menit. Kalau enggak ya tidak diikuti, tidak menganggap ikut perkuliahan. Kecuali kalian izin. Ya. Untuk yang online juga sama nanti. Jadi yang offline maupun yang online, misalnya kalian terlambat, silakan izin. Pak, motor saya mogok. Pak, saya terlambat karena apa? Izin aja nggak apa-apa teman-teman. Ya saya bukan penjahat ya. Gak mungkin saya, enggak harus ini, enggak. Kalau memang ada izinnya memang sesuatu yang mendesak, memang terlambat karena apa, ada kerjaan sebentar dan lain-lain, silahkan izin, tidak apa-apa. Paham ya? Yang penting komunikasi. Paham? Oke. Itu ya. Jadi itu langsung kontrak kuliah kita. Ada pertanyaan di sini? Soal terlambat dan lain-lain untuk izin juga? Ya. Gak ada pertanyaan ya? Jelas ya? Nilai juga jelas, pengumpulan jelas. Nah, jadi tinggal kita pilih siapa ketua kelasnya. Ketua kelas adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjadi babu kita semua. Bukan, ketua kelas adalah yang bertanggung jawab untuk kelas. Jadi nanti tugasnya ketua kelas adalah bisa menunjuk siapa yang mimpin doa. Saya selalu berdoa ya sebelum ibadah lagi. Sebelum kuliah saya usahakan sekarang coba berdoa dulu. Waktu saya ngajar berdoa nggak ya? Jarang ya? Nggak ada. Ya sekarang wajib berdoa ya sebelum melakukan apapun ya. Gitu. Lalu yang kedua, dia akan membuat draft kelas. Sering tapi ini ya. Pernah ya dulu ya waktu saya ajar draft kelas ya. Jadi setiap pengumpulan tugas itu saya minta di link drive yang dibuat oleh ketua kelas. Saya tidak mau lagi kirim tugas itu di email. Karena kebanyakan rata-rata ternyata email kalian itu masuk spam. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi kadang nggak kebaca, akhirnya saya kasih 0 komen. Ternyata di spam. Saya nggak tahu kenapa kok bisa masuk spam tuh, saya nggak ngerti kenapa. Ada yang ngerti? Untuk kalian sering judul kalian emailnya. Ya, jadi nanti kita pakai link drive. Nanti ketua kelas yang saya minta buat. Jadi pertanyaan saya adalah, siapa yang mau jadi ketua kelas? Yang online apa yang offline? Ada yang mau nggak? Yang mau jadi ketua kelas saya tambah plus 10 nilainya di awal. Nggak ada? Plus 10? Gak ada yang mau? Ya udah, kalau nggak ada yang mau, yang offline tunjuk temanmu. Sebut namanya. Sebut. Coba. Ayo, jualah temanmu. Siapa? Dimas. Oke, Dimas. Lah yuk, kan saya suruh tunjuk toh. Oke, Dimas ketua kelas ya. Dimas yang mana? Dimas yang mana sih? Ada berapa? Dimas ada 2. Dimas ada dua-duanya Dimas. Yang mana? Tunjuk. Sweet, ya udah Dimas sama-sama Sweet. Ayo, Sweet, sekali aja. Oke, siapa yang menang? Yang menang siapa tadi? Kamu menang. Ya udah, yang menang pilih kamu mau jadi ketua atau enggak. Masa yang menang ini? Ya udah, kamu ya ketua kelas ya. Oke, ketua kelasnya Dimas ya. Dimas Agung. Ya, jadi ketua kelasnya Dimas Agung, saya minta nanti kamu tolong untuk membuat satu link drive ya untuk tugas. Nanti kirimkan langsung di grup gitu aja ya. Oke. Sama?
Privilege-mu adalah kamu tunjuk siapa yang mimpin doa setiap hari. Tunjuk sekarang hari ini. Nah, yuk, mimpin doa. Maju. Teman-teman yang online juga kita berdoa dulu ya. Nah, mulailah segala sesuatu dengan berdoa ya. Nih, biar kedengaran. Pegang. Selamat malam semuanya. Sebelum kita melakukan perkuliahan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan? Terima kasih. Terima kasih banyak Mas ya. Nah, itu privilege-mu ya. Kamu akan setiap hari, setiap pertemuan saya, kamu langsung tunjuk aja saya pimpin doa ya. Gak usah saya suruh, langsung tunjuk. Itu privilege-mu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjut untuk mata kuliah ini, penjelasan mata kuliah ini ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke saya kebanyakan ini jadi bingung ya. Mana PPT-nya? UAS. Sudah ada UAS-nya nih. Ada yang mau lihat nggak? PPT-nya yang mana ya? Oh ini. Saya lihat dulu, benar apa enggak? Oke, benar. Oke, ini ya. Jadi teman-teman, kita udah masuk ke mata kuliah rebranding. Sebenarnya saya maunya itu pakai laptop saya sendiri ya. Tapi nggak apa-apa. Saya suka gambar sebenarnya, saya gambarkan. Oke, sekarang kita ngomongin definisinya dulu. Saya tanya, re itu apa? Membuat lagi, mengulangi. Iya kan? Reuse apa? Pakai ulang. Recycle? Daur ulang. Retake? Ngambil ulang. Jadi yang namanya mengulang atau membuat lagi. Paham? Nah, sekarang apa itu branding? Ya tadi bisa ada namanya, simbolnya, ya logonya. Jadi benar-benar sebuah identitas brand. Ya, makanya sekarang sudah lulus visual identity, sudah buat ya logo segala macam ya. Itu termasuk branding. Kesimpulannya apa kalau rebranding? Itu yang dimerahkan di bawah. Membuat brand baru yang sudah ada. Membuat lagi. Simple nggak? Gampang ya mata kuliahnya ya? Loh, ngerti kan? Dari namanya aja sudah ngerti. Jadi kita membuat ulang branding. Rebranding. Membuat ulang branding. Nah, terus Pak, apa bedanya dengan visual identity? Ayo. Apa bedanya menurut kalian? Sebelum saya lanjut. Visual identity belum ada brandnya. Kata siapa? Kemarin kalian sudah ada belum ada brandnya ya bisa buat visual identity. Tapi waktu kalian riset sama Pak Yogi, ada nggak brandnya waktu itu? Sudah ada kan? Waktu itu siapa visual identity? Pak Yogi. Disuruh riset nggak? Riset STP kan? Itu ada brandnya nggak? Ada kan? Ya wes. Nah, oke, stationery, terus nanti merchandise-nya. Nah, bedanya apa teman-teman? Kalau visual identity batasannya hanya logo, hanya visual. Kalau branding itu apakah hanya visual menurut kalian? Itu loh baca tuh. Nama. Nama termasuk apa? Visual. Visual kalau bisa dilihat. Kalau nggak dilihat. Contoh, Dimas tadi ya. Nih ya, Dimas, coba angkat tangan. Angkat tangan, biar online kelihatan. Angkat tangan kamu. Nah, itu Dimas ya. Kayak kelihatan ya. Nah, Dimas. Saya tanya yang online sama yang sekarang.
Ada nggak di atas kepalanya tulisannya Dimas? NPC ya. Ada nggak di atas namanya tulisannya Dimas? Atau di jidatnya? Ada? Nggak ada? Tapi kalau saya manggil Dimas, Dimas, nah nyaut dia. Itu identitas brand. Jadi kesimpulannya apa? Kalau branding itu bukan hanya visual toh, tapi juga brand identity-nya. Jadi ada dua branding itu, brand identity dan visual identity. Nanti bedanya apa? Nanti di pertemuan kedua kita pelajari. Ya. Jadi ini akan kita rombak total. Ya, jadi kita akan rombak total identitas brandnya sampai ganti nama boleh. Kita bisa ganti nama, ganti tagline, ganti STP. Kemarin kalian STP-nya nggak usah ganti kan? Buat logonya dari STP kan? Kalau di sini kalian sangat-sangat boleh ganti STP. Jadi rebranding kalian boleh ganti STP. STP itu termasuk brand identity. STP itu target ya. Jadi kalian akan diminta untuk riset lagi, bahkan supaya nggak terlalu berat, risetnya yang punya visual identity boleh dipakai lagi, supaya nggak terlalu berat. Dan itu kalian rombak. Itulah rebranding, rombak, merombak brandnya jadi baru. Jadi yang dirombak gak cuma logo. Kalau hanya logo, visual identity toh. Tapi yang kita rombak sampai ke dalam-dalamnya. Termasuk namanya. STP-nya boleh gak dirombak? Boleh. STP itu apa? Segmen, targeting. Sampai positioningnya boleh dirombak. Misalnya positioningnya jualan cilok. Kamu ganti jadi jualan batagor, boleh gak? Boleh. Paham ya? Jualan batagor kamu ganti jadi jual spare part motor. Boleh. Boleh gak? Boleh. Siapa yang larang? Namanya rebranding. Jadi cakupannya berbeda, nggak hanya logo, tapi sampai ke nama, tagline, sampai STP kita rombak. Makanya mata kuliah ini adalah mata kuliah terakhir saya bilang, lebih intens daripada visual identity. Makanya mata kuliah ini harus sudah lulus visual identity. Nanti kalau sudah dirombak semua, kita ganti, misalnya tadi jualan cilok jadi spare part, jual spare part, sudah kita ganti kan? Rebranding kan? Kita ganti ini. Kita ganti nama nggak menurut kalian? Masa tetap namanya Batagor Mang Udin? Oh ganti kan? Spare part Mang Udin misalnya. Ganti. Namanya ganti. Tagline-nya ganti nggak menurut kalian? Ganti. STP-nya ganti nggak menurut kalian? Ganti. Logonya kalian bilang ganti apa enggak? Ya wis, kita akan ganti logo juga akhirnya. Visual lagi kita pakai. Makanya visual identity harus lulus. Gitu. Paham ya? Jadi cakupannya ngerti ya? Lebih luas daripada visual identity. Ini kita akan rombak total ataupun tidak total. Hah? Maksudnya apa Pak? Total dan tidak total. Ternyata rebranding itu ada dua. Ada dua jenis rebranding. Evolutionary dan revolutionary. Ya. Jadi kita akan pilih salah satu atau dua-duanya kita pakai. Karena ini kelas kita hanya sampai 7 kali pertemuan, nanti teman-teman silahkan boleh pilih yang Evo ataupun yang Revo. Tapi rata-rata Evo biasanya. Karena Evo lebih mudah daripada Revo. Kenapa lebih susah? Nanti saya kasih tahu. Ya. Udah ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi kita rebranding tadi ngerombak ulang, membuat ulang brand. Ternyata membuat ulang brand itu ada dua jenisnya. Membuat ulang brand secara Evo, membuat ulang branding dengan Revo. Ada yang bisa nebak nggak dari kata-katanya Evo dan Revo? Oke. Kalau yang Revo kayaknya berubah total. Oke, hampir. Tapi benar. Oke, tepuk tangan Mas ya. Dari namanya evolutionary, berevolusi. Di sini biasanya dia STP-nya nambah. Segmennya bertambah. Karena apa? Ingin evolusi lebih bagus, lebih nambah target. Sampai dia akhirnya ganti nama mungkin. Contohnya adalah mungkin yang orang-orang Malang yang tahu mungkin ya. Tahu Royal ATK enggak? Tahu? Yang online tahu enggak Royal ATK? Tahu ya, harusnya. Kalau enggak tahu, cari tahu. Kalau enggak tahu ini yang punya Eca artis itu. Ya, yang temennya Jegel itu. Ya. Nah, itu Royal ATK
itu nambah segmen. Dulu dia hanya jual ATK. Tahu ATK nggak? Sekarang yang dijual apa? Semuanya dijual kan? Kecuali kain kafan ya. Dan sekarang dia rebranding namanya. Sadar nggak? Namanya sekarang apa? ATZ. Tahu kenapa ATZ? Yes, dia ngejual A sampai Z. Jadi dia ngejual semuanya. Itu maksudnya, itu filosofinya. Makanya dia ganti nama. Nah, itu adalah rebranding, contoh rebranding evolutionary. Dia hanya nambah segmen. Oh, awalnya segmennya hanya yang jual ATK. Dia buka-buka lagi yang lain. Nah, sehingga dia rebranding secara evo. Hanya nambah segmen. Kalau revolutionary, benar-benar revolusi, benar-benar rombak total. Contohnya revolusi itu kamu tahu revolusi Prancis nggak? Dari kerajaan menjadi demokrasi. Nah itu revolusi. Dengan cara apa? Dipenggal ratu dan rajanya. Jadi apa artinya? Kita akan rombak total brandnya. Yang saya bilang tadi, STP-nya bisa dirombak. Positioningnya bisa dirombak. Dari apa? Dari jual cilok jadi jual spare part. Boleh. Itu yang revolutionary. Paham sudah teman-teman ya? Yang evo kita bertahap jadinya. Nah, jadi intinya gini. Jadi evolutionary rebranding ada rebrandingnya secara bertahap atau minor. Dia biasanya hanya menambah STP, hanya mencari peluang baru, ngelihat target pasar. Makanya nanti kita akan pelajari SWOT juga lah. Nanti selain STP kita belajar SWOT. Karena di SWOT nanti kalian akan analisanya internal dan eksternal. Apa strength-nya, apa weakness-nya itu secara internal, secara eksternal, apa opportunity, kesempatan yang ada, dan juga threat atau ancaman yang ada. Ya. Opportunity, kamu lihat, oh opportunity ada kesempatan nih, orang lagi seneng apa, kita buka, kita tambah. Jadi segmennya nambah. Jadi dia rebranding perubahan brandnya bertahap, masih bagus padahal, tapi santai, dikit-dikit nambah. Ya, kayak tadi contohnya ATK. Paham ya? ATK jadi ATZ. Tapi tetap jual ATK enggak? Tetap kan? Karena dia cuma nambah-nambah toh sebenarnya, nambah segmen toh. Gitu. Karena ngelihat peluang. Oh, ternyata kalau saya buka yang lain bisa lebih ini. Ya, ternyata bisa nih. Kalau misalnya yang revolutionary ini benar-benar besar total. Artinya brandnya sudah nggak bisa dihidupkan lagi, nggak bisa dipertahankan. Jadi mau nggak mau harus kita rombak total sampai ke jeroannya. Paham bedanya? Teman-teman, jelas sudah ya? Yang online, yang offline ya. Jadi kalau saya simpulkan, rebranding itu membuat ulang brand. Paham ya? Tapi kalau membuat ulangnya secara bertahap, masih cuma nambah-nambah dan hanya minor, itu rebrandingnya evolutionary. Tapi kalau benar-benar kita membuat ulang brand total, rombak total, besar-besaran, sampai mengubah STP, itu namanya revolutionary. Wes, gampang mata kuliahnya ya. Paham ya? Gampang. Nah, ini menurut Lee, ya, bukan menurut ya, memang dari Lee bilang, kalau evolutionary itu dia perlahan, perubahnya sedikit demi sedikit, dan juga memberi dampak yang positif. Kayak tadi ATK tadi. Ya, masih di mata masyarakat masih tinggi, masih bagus, mungkin dia hanya nambah peluang, melihat peluang, oh saya bisa buka ini, nambah lagi. Mungkin misalnya ya, awalnya dari depot, ternyata ditambah akhirnya jadi restoran. Paham maksud saya? Dari depot jadi restoran, atau dari awalnya cuma buka cireng, tambah seblak, tambah ini, akhirnya jadi depot. Jadi dia nambah terus, masih positif. Nah, kalau yang revolutionary benar-benar itu yang saya merahkan, udah kurang bagus, negatif lagi. Ngapain pertahankan brandnya? Rombak total. Simpelnya seperti itu. Ya, kalau evolutionary masih positif, kalau yang revolutionary udah negatif. Kalau sudah brandnya udah nggak laku, brandnya udah sepi, bahkan brandnya sudah mati sekalipun, lakukan rebranding yang revo. Paham ya? Itu bedanya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana cara jenis-jenis mengetahui perbedaannya. Ya. Oke. Nah ini ya, saya bilang tadi terjadinya rebranding. Oh sorry, saya kecepatan nggak ngejelasin?
Aman ya? Kayak yang nyata cuma mbaknya soalnya. Jadi yang lain sudah di otaknya semua ya. Oke. Jadi kalau misalnya saya kecepatan, yang mungkin yang baru saya ajar yang online ya, silakan Pak, pasien kecepatan atau suara pasien kecilan, ngomong aja ya, teman-teman ya. Saya orangnya nggak sakit hatian kok. Saya malah seneng kalau dikoreksi kayak gitu. Artinya kalian memperhatikan saya. Saya lebih senang kalau kayak gitu. Kalau saya ngomong tapi nggak diperhatikan, itu baru saya ngemuk. Ya, oke. Nah, terjadinya rebranding itu berbagai macam. Ini harus dicek. Yang pertama adalah menanggapi perubahan di masyarakat. Poin pertama, bisa. Artinya apa? Di situ sudah opportunity-nya sudah hilang. Ya, artinya benar-benar perubahan di masyarakat sudah berubah. Kalau kita nggak rebranding, kita akan tenggelam brandnya. Contohnya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau kasih tahu brand yang tenggelam karena tidak merubah, menanggapi perubahan di masyarakat? That's right. BlackBerry. Oke, contohnya BlackBerry. Kenapa? Tahu kenapa? Karena itu Apple yang membuat perubahan di masyarakat. Tahu Apple ya? Brand yang sekarang udah nggak guna. Ya, Apple 17 itu sampai berapa triliun itu gara-gara nggak laku ya. Rugi ya. Ya gitu-gitu aja soalnya. Tapi dulu Apple itu adalah revolutionary. HP kalian semua yang kalian pegang, ya ini, HP smartphone kalian ini semua, itu semua diawali oleh Apple. Dulu BlackBerry itu adalah nomor 1. Karena mereka yang punya inovasi untuk QWERTY. Tahu nggak QWERTY? Yang keypadnya itu yang kayak PC itu loh. Yang panjang-panjang yang banyak. Dulu kan HP dulu zaman dulu Nokia, mungkin kalian mengalami nggak ya? HP Nokia yang harus mencet A, B, C-nya jadi satu. Ngalami? Oh, tua kalian ya. Oke. Dari situ awalnya mencet. Akhirnya BlackBerry ngasih revolutionary, ngasih sebuah terobosan baru, yaitu HP yang pakai keypad. Bahkan HP-nya, trackpad-nya tuh pakai ada bola, ada yang pakai layar sentuh gitu ya. Masih ingat ya? Masih ada BlackBerry-nya? Nah, itu dulu BlackBerry, makanya mereka jadi nomor 1 karena mengubah. Akhirnya HP-HP ngikutin semua kan? Nah, itu pride-nya BlackBerry. Waktu itu Apple akhirnya waktu zamannya Steve Jobs ya. Dan itu pakai presentasi menakjubkan dulu Steve Jobs. Akhirnya ngubah HP menjadi full layar sampai sekarang yang kita pakai sekarang ini. Itu Steve Jobs dulu. Tahu? Kenal? Apple ya? Oh enggak, saya juga enggak kenal ya, cuma tahu aja ya. Orangnya udah meninggal kok. Ya, udah. Nah, Apple akhirnya mengubah persepsi orang, mengubah di masyarakat kalau HP itu sekarang full layar. Sampai sekarang, itu udah berapa puluh tahun yang lalu loh. Belasan tahun yang lalu itu. Akhirnya berubah. BlackBerry ngikutin nggak menurut kalian? BlackBerry nggak mau ngikutin. Tahu kenapa? Karena mereka masih nganggap saya punya pride. Karena saya penemu QWERTY. Ternyata apa? Orang yang berubah di masyarakat, orang nggak perlu ketek-ketek lagi, orang butuhnya yang layarnya full. Akhirnya apa? BlackBerry mati. Paham ya teman-teman ya? Itu contoh tadi. Jadi kalau brand kalian tidak menanggapi perubahan di masyarakat, brand kalian akan mati. Jadi kenapa harus rebranding? Ya harap pertama perubahan di masyarakat. Contohnya ngikutin apa? Sekarang Nokia ngikutin. Dulu Nokia itu adalah brand nomor 1. Karena desainnya gila-gila dulu. Saya suka ngegame ya, saya pecinta game. Dulu saya sampai bela-bela beli N-Geek dulu. Tahu N-Geek nggak? Nggak tahu, ya nanti lah ya. N-Geek tuh kayak PSP HP-nya. Ya. Nah tapi akhirnya apa? Nokia ngelihat, oh akhirnya mereka ngikutin juga akhirnya Nokia kan. Ngikutin juga. Supaya apa? Tapi mereka terlambat memang. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus rebranding, pertama bisa perubahan di masyarakat. Ataupun yang kedua, menghidupkan brand yang sudah mati. Menurut kalian kalau sudah mati, itu Evo apa Revo? Ya Revo lah. Rebrandingnya secara revolutionary. Kenapa? Karena udah mati. Bener-bener udah 1 tahun 2 tahun yang lalu sudah hidup, udah mati. Kalau mau dihidupkan lagi harus rebranding. Paham ya?
Tidak memiliki nilai di mata konsumen. Contohnya kayak Pertamina sekarang. Ya, kalau tidak punya value di mata masyarakat, cepat-cepat rebranding. Karena lama-lama kalian akan mati. Loh iya. Contohnya Pertamina itu mesti rebranding itu. Rebranding semua itu. Seperti KAI dulu. KAI dulu rebranding loh. Sampai ganti logo mereka kan. Sekarang oke KAI. Semenjak ditangani siapa namanya tuh yang tapi udah yang nolak WUS akhirnya dipecat. Pak siapa namanya itu ya? Itu yang nge-rebranding. Siapa namanya itu lupa saya. Bagus dia. Dia yang rebrand KAI sampai sekarang. Tapi akhirnya dipecat karena dia nolak WUS. Udah ya, itulah hidup politik ya. Kalau tidak punya mata di mata konsumen, tidak punya nilai, ya udah rebranding wajib. Tidak lagi sesuai dengan visi misi, rebranding juga. Contohnya apa? Contohnya adalah Twitter. Main Twitter? Saya sudah enggak ya, saya terakhir main Twitter SMA. Udah berapa puluh tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu ya. Saya masih muda, sorry. Ya, Twitter itu merubah jadi X kan? Tahu kenapa? Kenapa dia mengubah? Karena tidak sesuai dengan visi misi dari CEO-nya yang baru. CEO yang baru Elon Musk. Dia ingin punya sesuai dengan keinginannya, visi misinya. Makanya dia ngerombak semua. Nah, itu bisa jadi rebranding karena pergantian CEO, karena CEO berubah, visi misi berubah. Tapi apakah pertanyaan saya, kalau brand besar visi misi itu penting loh. Termasuk kampus ini visi misi penting, itu visi misi itu. Figur itu. Itu visi misi. Dari situlah terbentuklah kampus ini. Terbentuklah OBE. Kenapa OBE? Karena visinya akan jadi internasional, makanya kurikulumnya OBE. Kalau brand besar, visi misi itu penting. Tapi kalau UMKM, menurut kalian penting nggak? Penting. Tapi mereka nggak tahu visi misinya apa. Karena apa? Visi misinya sama. UMKM visi misinya sama. Misinya adalah mencari duit. Visinya adalah umroh. Atau enggak visinya adalah menghidupkan anaknya. Menghidupkan keluarga. Atau enggak sama dengan cari duit. Selalu. Saya nggak punya visi misi Pak. Ada kalian itu. Visi misinya hanyalah itu. Paham ya? Tapi kalau udah usaha yang besar, yang ada brand sesuatu yang besar, pasti punya visi misi. Bukan hanya soal uang. Makanya nanti kalau ada UMKM, kalian buat riset, visi misi UMKM ini nipu kalian. Gak ada UMKM punya visi misi. Lalu berikutnya, positioning merek. Perubahan positioning merek. Ya tadi, positioning merek itu berubah. Misalnya tadi, gak relevan lagi nih jualan es kepal Milo. Yang relevan apa? Jual seblak Milo. Enggak. Jual seblak misalnya. Ya udah, positioningnya berubah kan? Dari jualan kepal Milo jadi seblak. Paham ya? Nah, itu contohnya. Positioning, kalau positioning berubah, yang di depannya berubah enggak? STP kan? Segmen, target, positioning. Berubah enggak segmen sama targetnya kalau berubah positioningnya? Berubah enggak menurut kalian? Berubah. Pasti berubah. Positioning kalau berubah, segmen dan targetnya 100% berubah. Pasti. Dan pertanyaan saya, apakah UMKM punya positioning? Apakah UMKM punya STP? Jadi nggak mungkin mereka punya visi misi. Tapi apakah mereka punya STP? Di beberapa ada sih Pak kayak yang khusus buat jajanan perempuan sama kayak apa? Enggak, saya tanya. Visi misi UMKM jarang punya. Tapi STP apakah punya atau enggak? Jawabannya? Oke, good. STP itu pasti punya. Mau UMKM kecil, bahkan penjual gerobak sepeda, itu punya STP. Paham ya? Jadi ada yang bilang, ini saya nggak tahu STP-nya karena dia hanya jualan kecil. Nggak mungkin. Sekecil usahamu, sekecil-kecilnya usahamu, pasti punya STP. Pasti punya segmen, pasti punya target, pasti punya positioning. Positioning itu adalah apa yang dipresentasikan kepada segmen dan targetmu. Segmen itu adalah pengelompokan, target adalah pengkhususan dari pengelompokan. Nanti kita pelajari lagi ya soal STP. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau positioning berubah, S dan T-nya pasti berubah.
Sehingga rebranding. Lalu perubahan nama. Contohnya perubahan nama apa yang terkenal? S-Hardware. Nah, jadi ASKO kan? Nah, itu berubah. Padahal isinya sama aja. Tapi rebranding itu akhirnya. Akhirnya apa yang berubah? Tagline-nya berubah, ya kan? Berubah semua. Identitasnya berubah. Tapi ada nggak yang lebih itu tapi kan hampir sama ya. Tahu nggak yang lebih besar perubahannya apa? Kalian tahu Firefox nggak? Firefox. Ya. Mozilla Firefox tahu? Itu dulu namanya, Mozilla Firefox kan namanya. Itu dulu namanya Phoenix. Nggak tahu? Ya itu memang zaman saya masih kecil ya. Enggak sih, waktu saya masih tua. Gimana sih? Itu lama. Ya, dulu namanya Phoenix. Nanti cari tahu aja. Akhirnya apa? Dia ganti nama, sampai akhirnya logonya ganti, bahkan simbolnya pun ganti. Maskotnya ganti, yang pertamanya Phoenix. Phoenix itu burung api gitu ya. Burung abadi, berubah jadi apa sekarang? Berubah semua kan? Hanya karena ganti nama. Tahu nggak kenapa dia ganti nama? Karena dituntut. Karena ada brand lain yang sudah duluan. Itu makanya kalau kalian punya brand, saran saya langsung daftarkan brand kalian. Kok nggak dituntut nanti. Sama terakhir ada yang namanya merger. Tahu merger nggak? Penggabungan kedua brand. Itu bisa rebranding akhirnya. Oke ya, contohnya kayak kalau saya ngomongin game ya. Kalau game itu contohnya kayak Square Enix gitu ya. Square Soft dan Enix apa jadi Square Enix. Terus ada yang sekarang kalau di Gojek itu Goto ya. Tokopedia. Itu akhirnya buat brand sendiri kan? Goto kan? Nah, itu. Itu merger, teman-teman. Paham ya? Jadi dia buat brand sendiri, buat brand baru lagi. Oke. Paham di sini teman-teman terjadinya rebranding? Banyak ya kasusnya ya. Tinggal kalian ini bukan hanya cuma ini, nanti banyak lagi. Tidak laku lah atau tadi di mata hukum gak salah lah dan lain-lain itu kalian bisa cari lagi sendiri. Ya. Jadi nanti aja. Ini udah. Ini intinya kalau tujuan rebranding itu ya intinya pasti harus merubah persepsi kayak tadi lah. Value-nya udah jelek ya kalian ngubah persepsi, memperluas target, tadinya kayak TK itu loh. Itu memperluas target, mengikuti tren yang kayak BlackBerry tadi harusnya mengikuti tren di mata masyarakat, visi yang berbeda seperti punya Elon Musk, Twitter ke X atau merger dengan perusahaan lain. Jadi tujuannya adalah supaya relevan itu sesuai dengan masalahnya. Jadi dari masalah ini tujuannya rebranding. Paham ya? Supaya tidak terjadi ini tadi. Oke. Nah, ada beberapa tahap ya. Melakukan evaluasi, riset, muncul rencana, proses didokumentasikan, promosi dan sosialisasi. Nanti kita wajib rebranding itu brand baru harus dipromosikan, perlu disosialisasikan. Tapi kalau sekarang kita nggak perlu ya, karena ini masih kuliah ya. Jadi nanti teman-teman juga nggak perlu izin kok nanti saya minta. Nanti ngubah punya siapapun nggak usah izin karena masih mata kuliah ya. Oke. Evaluasi riset itu penting. Jadi nanti tugas pertama kalian adalah buat proposal. Jadi sama seperti visual identity kemarin. Bahkan kalian boleh pakai yang visual identity. Tapi nanti isinya akan berbeda dengan yang saya minta. Seperti visual identity. Bedanya apa? Kalian akan ada riset. Nanti kita menggunakan metodenya punya Jun Tunen. Tapi nanti minggu kedua saya kasih. Minggu ketiga ya. Minggu 3 untuk tugas. Jadi minggu 3 saya beritahu metodenya. Jadi kita metodenya pakai metode ahli ya. Kita kan bukan siapa-siapa ya. Jadi kita mengutip ahli. Ahlinya kalau kalian mau baca langsung aja punya Jun Tunen ya. Metode rebranding Jun Tunen. Silakan cari sendiri kalau mau baca. Data spoiler untuk pertemuan 3. Enak ya mata kuliahnya di spoiler terus ya. Jadi nanti kita akan menggunakan metode rebrandingnya Jun Tunen. Bagaimana kita akan cari tahu triggeringnya. Lalu evaluasi riset. Sama discussion making, rebranding jadi apa? Gitu ya. Itu nanti di pertemuan 3. Ini dulu aja. Ya, strateginya ya ini samalah, membuat citra baru sesuaikan dengan brand pakai basuh. Lalu berikutnya kita akan desain ulang logo dan tagline slogan baru. Makanya saya bilang, kalian harus sudah lulus visual identity.
Apakah logonya ngikutin berubah? Pasti. Apalagi kita anak DKV. Branding itu bukan hanya di mata kuliah DKV. Branding juga ada di mata kuliah manajemen. Bagaimana kalau di manajemen itu ada bagaimana membuat brand awareness, bagaimana membuat customer itu punya brand love, ada brand loyalty. Nah, kalau kita gimana eksklusifnya untuk anak DKV, ya brand itu harus ada visual identity yang baru akhirnya. Ya kita akan rancang ulang logo. Tapi logonya harus dari brand identity yang baru. Jadi harus satu kesatuan. Jangan seperti kakak kelas kalian yang sudah lulus. Ya. Jadi ada pernah kasusnya brand identity sama visual identity-nya nggak nyambung. Itu saya bantai habis-habisan di skripsi. Di TA-nya saya bantai habis-habisan. Harus nyambung. Namanya berubah jadi ini. Tagline-nya waktu itu saya ingatnya farm, dia ambil brandnya farm ya. Peternakan sapi. Dia pakai peternakan sapi filosofinya, visi misinya peternakan sapi yang yang untuk kurban itu. Jadi dia peternakan sapi yang apa bahasa ini ya? Yang untuk kurban itu loh. Suatu potong tapi yang syariah, Nah, peternakan sapi yang syariah. Itu konsepnya dia, visi misinya dia. Tagline-nya juga peternakan yang syariah. Ternyata visualnya nggak ada syariahnya sama sekali. Nggak boleh. Visual identity harus menggambarkan brand identity. Paham? Itu nggak boleh. Bahkan stationery-nya, bahkan sampai merchandise-nya, bahkan sampai seragamnya dibuat peternakannya kayak koboi. Mana syariahnya saya bilang. Saya bantai habis-habisan di TA. Dia bilang peternakan syariah. Visual identity harus mengikuti brand identity. Wajib. Karena semuanya adalah identity. Identity itu apa? Identitas. Jadi sesuai dengan namanya, sesuai dengan tagline-nya, sesuai dengan visi misinya, visualnya harus sesuaikan dengan itu. Harus menggambarkan identitas brandnya. Ya dari visual. Paham teman-teman? Itu jangan salah kalian. Makanya nanti kita eksklusifnya kita akan buat logo baru. Nah ini ya contoh. Nggak bisa diperbesar ya. Oke, contoh ya. Pernah lihat Dunkin Donut? Pernah beli? Mahal ya? Kecuali ada promo. Kapan hari apa gitu ada promonya seingat saya. Kalau member ya. Nah, di sini Dunkin Donut kalian lihat rebranding. Yang saya tanya yang rebranding yang mana, yang redesign yang mana? Yang mana yang mata kuliah rebranding, yang mana yang mata kuliah tahun itu lihat yang tahunnya 1950, 1960. Yang mana mata kuliah visual identity, yang mana mata kuliah rebranding. Tunjuk. Oke, 1950 itu visual identity sampai ke 1960 gitu. Yang mana? Ayo, yang online juga. Brand itu, ayo yang mana? Salah. Ayo yang online juga, tebak. Tahun mana yang mata kuliah visual identity? Ya, yang mana tahun mana yang mata kuliah rebranding? Itu loh sudah dibaca loh itu. Tapi gak usah dibaca dulu, lihat dulu tahunnya. Yang 1950 ke 1960 itu rebranding jadi ada namanya. Sebelumnya cuma Salah. Ayo yang online juga, yang offline silakan juga, ayo. 2019 apa? Rebranding. Itu toh. Yang lainnya visual identity artinya. Ya, oke, tepuk tangan. Kamu nebak tak? Nebak-nebakan. Jadi gini teman-teman. 1950 sampai 2007 itu semua adalah visual identity. Karena dia hanya mengganti logo. Yang diganti hanya visual. Dunkin Donut. Yang dijual tetap apa? Tetap donat.
Nah, di 2019 itulah rebranding. Kok bisa, Pak? Baca kalian itu. Mengubah konsep bisnis menjadi kafe milenial dengan menyediakan kopi seperti Starbucks. Rebranding untuk melakukan penyusutan pelanggan. Makanya akhirnya di 2019 dia ngubah jadi namanya cuma Dunkin. Gitu ya. Oke. Twitter. Nah, yang mana yang rebranding, yang mana bisa, ini gampang lah ya. Ini udah tak spoiler. Ya. Jadi kalau kalian lihat yang Twitter itu pertama 2006 ya, itu burungnya hadap kiri, masih punya kaki, lumpuh, mulai, nah 2019 sudah punya mata, sudah sering bergosip, makanya mulutnya agak manyun. Twitter tepatnya bergosip ya. 2010, nah mulai disuruh bertobat, suci lagi. Nah 2012 sudah mulai hadap atas. Coba lihat, sudah mulai hadap atas kan? Sudah mulai mau terbang dia. Nah 2023 baru sudah kembali ke Yang Maha Esa, X ya. Ya, Twitter ini adalah contoh rebranding yang tadi saya bilang. Itu rebrandingnya adalah untuk jenis yang ia impikan. Jadi sesuai dengan apa yang diimpikan oleh Elon Musk. Jadi akhirnya yang dirubah apa? Visi misinya. Ini contohnya tadi teman-teman. Ya, jadi yang di rebranding waktu tahun 2023-nya. Sisanya itu hanya redesign. Itu mata kuliah visual identity. Hanya penyegaran. Hanya membuat logo ulang yang lebih trendy. Oh ya, silakan. Setelah tepuk tangan ini langsung kamar mandi ya. Oke. Di sini paham teman-teman bedanya rebranding sama visual identity sekarang? Jadi kalau visual identity toh hanya logonya yang berubah. Tapi kalau rebranding kita bisa mengubah konsep. Kita mengubah visi misi. Kita mengubah STP. Ya, akhirnya logonya mengikuti. Paham? Sekarang rebranding paham ya teman-teman ya? Yang online? Yang offline paham ya tadi ya? Ya, saya suka tanya online, kenapa yang online? Karena biasanya yang online ini lebih susah nangkapnya, nggak tahu kenapa. Tapi biasanya ya, kalau sambil kerja, tapi kayaknya nggak sambil kerja harusnya gampang, harusnya paham lah. Ya, oke ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau rebranding, kalian benar-benar bisa rombak. Rombaknya kalau minor itu evo, kalau rombaknya total itu revo. Saya singkat ya, kalau revolutionary kepanjangan. Kalau rombaknya secara bertahap atau masih sedikit ya, itu yang evo. Dan biasanya untuk bertahap, untuk yang lebih baik ya, mengembangkan. Tapi kalau bisa benar rombak-rombak total, yaitu yang revo. Itu rebrandingnya. Intinya tapi adalah penggantian, membuat ulang brand. Jadi bukan hanya visual yang kita rombak, tapi juga identitas brandnya, brand identity-nya. Makanya nanti teman-teman di brand identity ini, rebranding kita akan belajar yang namanya brand identity dan visual identity. Saya akan bedakan supaya kita tahu bedanya apa. Oke, udah jam 3 ya? Jam 2? Oh salah. Yang betul, masih setengah 8. Ada pertanyaan di sini? Jelas? Ini Pak, kira-kira ini kalau untuk Twitter, Revo, atau Revo, soalnya kalau Revo kan kayak nggak ada ininya Pak, nggak ada yang negatifnya. Iya, dia masih Evo. Dia masuk Revo ya? Evo. Karena apa? Karena dia hanya mengganti, tapi masih sama jualan lagi, tapi masih pakai sosial media kan? Distribusinya rombak. Kecuali dia benar-benar rombak total akhirnya. Ya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak pernah main Twitter lagi. Apa bedanya yang sekarang sama yang dulu? Bedanya Twitter yang sekarang sama yang dulu apa bedanya? Sama aja. Yang lain yang main Twitter? Sama aja. Ya wes. Saya nggak tahu apa pembedanya visi misinya Elon Musk itu ya. Tapi setahu saya bedanya sekarang bisa jual centangnya. Terus ya itu
sesuainya dia. Jadi tidak ada eksklusivitas lagi. Semuanya tentang duit ya. Terus ada apa lagi ya dulu itu ya? Membatasi kalau salah ya. Kalau dulu kan masih bisa diperpanjang ya. Kalau Twitter sekarang bisa dipanjangin nggak tweetnya? Nggak bisa kan? Apa tweetnya masih berapa kata atau? Apa bisa dipanjangin sekarang kata-katanya? Bisa. Oke. Kalau dulu dibatasin kan? Twitter dulu dibatasin kalau nggak salah katanya. Cuma 140 kata. Kalau sekarang banyak. Nah itu juga salah satunya. Jadi dia mau lebih banyak ininya ya. Lebih banyak komennya. Lebih banyak mengapresiasi diri. Nah itu. Jadi dia nambah target dan lain-lain ya. Nah itu rebrandingnya bisa Evo. Kalau Revo itu bener-bener rombak total. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ini brand yang ada di tempat saya. Itu yang pernah saya buat dulu. Jadi bola-bola ubi, dulu bola-bola nasi jadi bola-bola ubi. Beda produk kan? Ya itu tapi sama-sama bola-bola dia. Itu dulu yang saya buat ya. Tapi sayang filenya hilang semua itu. Saya buat standnya itu digitalnya pakai SketchUp dulu tahun 2018 terus hilang. Sedih ya. Atau juga bisa juga tergantian target. Rebranding pergantian target. Contohnya apa? Contohnya adalah Global TV. Tahu Global TV? Sebelum Global TV namanya apa? Tahu nggak? MTV Bujang tahu nggak? Itu dulu namanya apa? Sebelum itu bukan Global TV namanya. Lebih tua. Saya kalau ngomong nanti tua ya. Yang online tahu nggak? GTV, Nanti Bang. saya dikira tua loh. Sebelum Global TV namanya apa? GTV. Nah, pintar. Artinya masih tua ya. Terima kasih Mas ya. Dulu namanya GTV. GTV dulu itu targetnya adalah anak muda. Isinya musik, isinya ada MTV Bujang, ada terus apa chart gitu ya. Itu dulu VJ Daniel, tahu VJ Daniel nggak? Yang pembawa acaranya Indonesian Idol ya. Terus MTV Bujang dulu pembawa acaranya Vincent Desta. Dulu Vincent Desta tuh terkenal di situ ya. Buat kasus juga lagi mereka ya. Memang dari muda udah kayak gitu ya. Nah, itu targetnya anak muda dulu. JTV. Akhirnya rebranding. Gak musik dulu itu dulu TV musik. Semuanya tentang musik. Akhirnya rebranding. Jadi program-program TV biasa, swasta. Makanya ganti Global TV. Bahkan mereka sempat rebranding Global TV adalah tontonan untuk anak-anak. Pernah di masa Global TV menjadi targetnya adalah anak-anak. Waktu itu Global TV bentuknya G-nya agak melempem gitu loh. Tahu ya? Yang G-nya yang dulu terus warna-warni. Tahu? Gak tahu? Wah, kurang tua kamu. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan anak-anak sebagai target. Jadi logonya akhirnya berubah rombak total. STP-nya berubah. Segmennya berubah untuk anak-anak, dari yang untuk anak muda jadi anak-anak, positioningnya berubah. TV yang mengadakan televisinya untuk musik berubah jadi televisi untuk kartun anak-anak waktu itu. Nah itu Revo. Karena STP-nya berubah. Tahu nggak apa waktu itu programnya Global TV sampai berubah itu? Kerjasama dengan siapa? Nickelodeon. Oke, jadi mereka kerjasama dengan Nickelodeon. Semua Nickelodeon ada di Global TV. Semuanya. Gak terlewatkan. Chuck Zone ada. Apalagi? SpongeBob yang terkenal. Apalagi? Dora yang ngeselin. Apalagi? Jimmy Tabuti. Tahu kan? Nah, itu semua itu dari Nickelodeon. Nickelodeon itu punya TV sendiri dulu. Kalian punya ini nggak? Cartoon Network segala macam. Nickelodeon tahu nggak? Itu kan televisi sendiri kan? Itu memang khusus untuk anak-anak. Nah, Global TV mau seperti itu sempat. Makanya mereka kerjasama karena mereka nggak bisa Indonesia kan nggak punya ini ya, nggak punya bisa buat kartun dulu ya. Sekarang bisa Jumbo ya, sama Merah Putih One for All.
Kalau dulu nggak bisa, makanya mereka kerjasama dengan Nickelodeon. Ya, bisa juga sebenarnya mau kerjasama dengan Cartoon Network misalnya. Nah itu mereka ngubah positioningnya menjadi kartun untuk anak-anak seperti Cartoon Network sama Nickelodeon itu. Tapi karena mereka nggak bisa kartun, mereka kerjasama dengan Nickelodeon. Paham ya? Akhirnya sekarang rebranding lagi. Rebranding sekarang Global TV ya nggak khusus untuk TV anak-anak lagi. Contohnya yang terkenal juga tahu Space Tune nggak teman-teman? Rebranding kan? Mati bahkan. Bukan rebranding lagi, mati. Karena apa? Karena udah nggak laku. Ya itu, harusnya rebranding Space Tune. Salahnya Space Tune nggak rebranding. Tetap mempertahankan. Space Tune itu memang tujuannya targetnya TV untuk anak-anak kan? Nah, kayak Global TV, kayak itu juga awalnya. Tapi Global TV bisa selamat karena dia rebranding lagi, karena udah nggak relevan. Kalau hanya untuk anak-anak. Anak-anak aja tontonannya sekarang drama Cina, ya mana laku, akhirnya rebranding, perubahan di masyarakat, paham ya? Nah itu contohnya. Space Tune mati kenapa? Ya karena mereka nggak mau rebranding. Harusnya mereka rebranding. Kalau nggak ya udah mati. Karena udah nggak relevan di mata masyarakat. Anak-anak kamu kasih Space Tune, siapa yang nonton? Nontonnya paling Cocomelon di YouTube. Anak-anak sekarang nontonannya sama emaknya. Itu cari drama Cina atau enggak drama perselingkuhan Indonesia. Ya. Iya kan? Makanya sinetron itu laku. Kenapa sinetron laku? Penontonnya banyak. Walaupun kualitasnya dihina-hina. Mereka nggak peduli. Yang penting ratingnya tinggi. Itulah tontonan Indonesia ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, itu contoh rebranding ya. Ada lagi? Ada yang punya contoh? Nanti, ayo silakan. Oh, saya nggak ngikutin Malang TV. Malang TV kenapa? Itu Evo. Jadi segmennya nambah. Ya, itu Evo. Dia masih melihat peluang, membesarkan targetnya. Mungkin dulu radio mungkin hanya fokus kemana radionya. Radio itu pun ada segmen sendiri loh ya. Ada radio yang khusus untuk musik, ada radio untuk berita, ada radio untuk dengar dangdut. Ada loh. Dangdut itu radionya laku. Kenapa? Karena banyak targetnya. Supir-supir truk itu loh. Kenapa radio dangdut selalu hidup? Karena mereka banyak targetnya. Nah gitu ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba dia rebranding jadi radio yang berita atau musiknya pop. Nah gitu beda lagi untuk anak muda. Ya, nah itu MTV ya. MTV, Malang TV ya. Oke, Malang TV. Saya nggak ngikutin Malang TV ya, sorry ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jelas tapi contoh-contohnya paham ya? Ininya kalian merubah brandnya. Ada pertanyaan? Kita mau pertanyaan atau ini jam berapa? Oh, masih jam 8. Masih jam 8. Ada pertanyaan atau saya mau lanjut satu materi lagi terakhir biar cepet, biar pertemuan 3 atau 2 kita project. Soalnya projectnya lumayan agak berat. Kalian akan saya minta buat proposal lagi. Tapi proposalnya kan visual identity kemarin buat proposal kan? Kalau ini proposalnya adalah rebranding. Bener-bener berombak. Kalian akan berombak sebuah brand. Pak, nanti brandnya nggak izinin. Kita nggak peduli. Ini mata kuliah. Mata kuliah kita boleh rombak terserah kita. Tapi harus analisa. Analisanya berat ini. Ya, kita akan analisa STP dan juga SWOT-nya. Oke ya. Jadi nanti kita akan nggak usah izin. Kita akan rombak nggak usah izin ya. Tapi kalau jadikan TA, kalau mata kuliah ini dijadikan TA, silahkan wajib izin. Paham ya? Kalau TA kan mesti pameran tuh. Ini wajib diizinkan. Kalau enggak boleh jadi TA. Dan kalian tahu nggak rebranding itu di perpus? Udah pernah ke perpus belum? Belum pernah? Tahu nggak judul skripsi TA kakak kelas kalian yang ngomongin rebranding ada berapa?
Satu. Dari sekian banyak di perpus hanya satu, angkatannya udah lulus, hanya satu orang yang ngangkat jadi tugas akhir. Sisanya visual identity atau enggak brand identity skripsinya. Kenapa? Ya karena memang harus izin yang berat sebenarnya rata-rata. Makanya karena izin yang berat, karena kita ngerombak toh, ya kan? Izinnya berat, ya udah. Jadi untuk mata kuliah nggak usah pakai izin. Kan kita belajar. Mata kuliah kan waktunya belajar kan. Kalau tugas akhir ya waktunya kalian ngerancang. Nah, tugas akhir wajib pakai izin. Makanya cuma satu orang yang tembus dulu. Cari aja. Saya sampai hafal nama anaknya. Saya ingat kok. Ibnu namanya. Oke, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita pengertian rebranding jelas ya. Langsung UAS. Ini yang ada PPT-nya nih. Kalau jelas, saya mau ngomongin ini sedikit aja nih. Ini nggak banyak kok. Berapa slide ini? Wah dikit, cuma 15 ya. Atau nggak semuanya saya jelaskan lah. Setengahnya aja ya. Yang pentingnya aja supaya kalian nggak lupa. Jadi ini nantilah minggu depan saya minta Mas Hendy pakai tab saya aja. Saya suka gambar ya. Maksudnya gambar itu coret-coret bagannya. Ini kalau di sini saya nggak bisa ngecoret-coret ya. Ini laptop bukan laptop saya soalnya, laptop pinjaman. Ya. Ini tadi sudah kita pelajari ya. Nah, lihat PPT-nya teman-teman. Kalau kita ngomongin branding, ya rebranding ya. Kalau ngomongin branding itu bukan hanya visual identity, di dalamnya ada brand identity juga. Apa bedanya brand identity sama visual identity? Ini kita langsung biar cepet ya. Brand identity itu adalah citra dan nilai. Ya, image-nya. Kita nggak ngomongin visualnya. Paham? Di sini isinya adalah visi, misi, value, atau cara mengkomunikasikan kepada audiens, pengiklanannya. Itu isinya brand identity. Nama termasuk, tagline termasuk. Mengkomunikasikan tuh bisa lewat nama, bisa lewat tagline. Ya, jadi intinya citra atau image kalian itulah brand identity. Di sini nggak ada saya ngomongin logo dan lain-lain, nggak ada, warna nggak ada. Paham ya? Jadi komponennya itu seperti nama, merek, ya, slogannya, pengiklanannya, ya itu semua untuk menghubungkan kita dengan klien, dengan pelanggan, calon customer kalian. Itulah brand identity. Ya, visi misinya, visi misi itu bisa membangun SOP loh, tahu nggak? Visi misi bisa membangun SOP, misinya menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat. Jadi itu akan membuat SOP untuk kasirnya nanti, pelayanan yang baik, pelayanan yang ramah gitu misalnya. Ya, makanya itu bagaimana pengalaman kepada pelanggan segala macam, itu brand identity. Ya, isinya, elemennya, udah ini. Bisa nama, bisa slogannya, tagline-nya, visi misinya, value dari sebuah perusahaannya, sejarah bisa termasuk identitas brand. Makanya kalian pernah lihat ya brand-brand itu pakai sejarah sejak dari mana gitu-gitu ya. Itu boleh, karena itu identitasnya. Lahir dari kapan? Udah lamanya, udah sepuhnya. Makanya kalian bisa jualan rawon sampai 50.000 di Rampal. Pernah nyoba rawon legend di Rampal? Gak pernah? Jangan ya. Saya nyesal ya. Satu piring harganya 50.000. Nasinya cuma segini, sedikit. Ya bukan sedikit ya, banyak lah. Tapi ya bagi saya 50.000 loh. Itu sama rawonnya, nasi plus rawon 50.000. Belum termasuk sama jeroannya, tempenya tuh nambah lagi. Iya. Kenapa dia bisa mahal? Karena dia sejarah katanya. Ada sejarah yang dijual. Itu brand identity. Sama STP. STP itu segment, targeting, sama positioning. Itu semua adalah identitas brand. Jadi kalau kalian ingin rebranding, boleh nggak kalian rombak ini? Slogan, nama, visi misi, nilai, sejarah, STP. Boleh nggak dirombak? Boleh nggak? Sangat-sangat boleh. Paham ya? Ini sudah sejarahnya, perusahaan ini sudah membangun lebih dari 50 tahun. Tapi udah nggak relevan lagi di tahun ke-51. Perlu nggak kalian rombak sejarahnya? Buat baru? Boleh. Kenapa perusahaan itu,
kalau perusahaan keluarga ya, di turunan ketiga pasti hancur. Ya karena sudah nggak relevan. Pertama masih relevan, kedua masih agak relevan, ketiga cucunya. Kalau misalnya itu masih nggak relevan, ya ganti, rebranding. Nyonya Menir itu mati loh brandnya, tahu nggak? Jamu itu. Ya, karena apa? Ya nggak relevan lagi. Kenapa nggak dia jual jamu sasetan yang instan, yang kayak Coca-Cola gitu, kalengan? Kenapa nggak ke situ? Mati. Iya, apa? Berjamu. Iya, karena sejarahnya enggak penting. Bagaimana sekarang tuh? Ya bagaimana kamu lihat persepsi orang sekarang? Sekarang butuhnya orang di Indomaret di mana-mana kan? Ya, di mana-mana ya cari botolan aja. Makanya kalian tahu sekarang kayak Starbucks, kayak kopi kenangan, sekarang ada nggak di Indomaret botolannya? Karena itu relevan sekarang. Ya, atau Burudi tahu nggak? Yang di Surabaya, restoran Burudi, tahu? Yang lain tahu nggak Burudi? Sekarang dia jualan sambal botolan. Kenapa? Relevan. Padahal Burudi punya sejarahnya. Gitu namanya rebranding, silahkan buka pasar, ya. Jadi boleh kalian rombak seperti itu. Oh, pasarnya nggak relevan dan lain-lain. Itulah elemen-elemen dari brand identity. Jadi kalian boleh rombak nama, boleh rombak tagline, visi misinya, semua STP pun kalian boleh rombak. Tapi kalau rombaknya sedikit, nambah to itu yang Evo. Tapi kalau rombak total itu yang Revo. Jadi nanti silahkan mau Evo atau Revo terserah kalian. Tapi biasanya yang Evo lebih gampang, ya. Nah, bedanya kalau dengan visual identity apa? Itu elemen. Itu bedanya. Kalian fokus ke elemennya. Kenapa? Karena elemen juga membuat sebuah identitas. Brand identity membuat identitas, elemen membuat identitas. Tahu dari mana, Pak? Contoh, saya kecepatan ya. Brand identity tadi saya bilang nama. Nama bisa membuat identitas nggak menurut kalian? Bisa. Yang online bisa apa enggak? Nama membuat identitas? Bisa. Contoh ya, saya bilang Gucci. Saya ngomongin brandnya Gucci, namanya Gucci. Langsung kepikiran nggak kalian ini brand apa? Fashion yang mahal. Identitas nggak menurut kalian itu? Sekarang saya tanya, kalian baca nggak nama Gucci sekarang? Ada nggak logonya? Ada nggak yang kalian lihat? Nggak ada kan? Sekarang nggak lihat kan? Tapi saya cuma ngomong namanya. Tapi kalian udah tahu brandnya. Itu namanya brand identity. Paham ya teman-teman ya? Slogan juga. Slogan apakah bisa menjadi brand identity? Bisa. Tahu dari mana Pak? Coba saya tanya. Yang online juga silakan open mic ya kalau mau jawab. Just do it. Menurut kalian brandnya apa? Naik. Nah yowes. Ada nggak kalian baca sekarang? Just do it-nya. Ada nggak? Saya cuma ngomong kan? Nah, dari itu saya ngomong aja tagline-nya. Kalian udah tahu brandnya. Nah itu namanya brand identity. Satu lagi tagline yang terkenal. Pasti kalian tahu. Kuliah asik kekinian. Apa brandnya? Asia. Paham maksud saya? Tanpa kalian lihat. Nah, tapi kalau bisa dilihat juga termasuk identitas brand. Sorry. Enggak saya tulis ya. Ini aja. Kok kehapus ya? Oh ya lah. Nah, visual identity juga memberikan identitas. Termasuk apa? Elemen visual ada logo, ada warna, ada tipografi, ada desain grafisnya, ya patternnya, super grafiknya, itu semua bisa dilihat. Itu termasuk identitas juga. Makanya brand identity dan visual identity satu identitas, memberikan identitas. Identitas itu adalah branding. Gampang? Jadi kalau rebranding yang dirombak bukan hanya logo, tapi juga brand identity-nya.
Ini saya nggak saya gambar ya. Minggu depan lah saya gambar ya, supaya gampang ya. Supaya kalian lihat bagannya. Ini belum saya gambar, ini susah nih. Jadi kalau rebranding, ingat ini bukan redesign, ini bukan mata kuliah redesign. Tapi mata kuliah rebranding. Jadi kalau branding itu adalah brand identity dan visual identity. Jadi yang dirombak kedua-duanya. Kalau visual identity yang dirombak hanya visual, ini logonya. Makanya kemarin waktu mata kuliah visual identity hanya fokus ke logo kan. Nah kalau ini fokusnya lebih besar. Sampai bisa ganti nama, bisa ganti STP-nya tadi saya bilang, bisa ganti sejarah. Ya, jelas ya? Jadi benar-benar cakupannya luas, itu rebranding. Tapi pilih mau rebranding yang kecil atau yang besar. Kalau yang kecil ya Evo, kalau yang besar total Revo. Gitu aja. Tapi yang dirombak brand identity dan visual. Jelas ya teman-teman ya? Kalau logo segala macam warna itu identitas pasti wajar lah. Kalian logonya ini apa ini tahu ini logonya brand apa. Warna juga menjadikan identitas brand. Misalnya kalian lihat merah untuk apa? Provider. Warna merah apa? Telkomsel. Kalau kuning Indosat. Nah itu kan. Ya, jadi warna bisa membuat brand identitasnya juga. Oke gitu ya teman-teman ya. Paham? Ya jadi kalau rebranding yang dirombak brand identity-nya lalu visualnya. Jadi dua-duanya kita rombak. Entah besar entah kecil. Itu aja mata kuliahnya. Nanti akan saya lebih fokuskan ininya nanti aja. Ini ada karakter, ini namanya karakter brand identity dan visual identity. Ada 5. Ini saya jelaskan minggu depan aja ya. Sekarang pengantar dulu aja. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh beberapa logo aja. Ada pertanyaan? Jadi jelas ya untuk pengantar minggu ini, untuk rebranding, cakupannya, batasan masalahnya. Jadi yang dirombak itu bukan hanya logo. Kalau logo itu redesign, kalau kita benar-benar brandnya dirombak. Sampai nama boleh, STP kita rombak. Entah tapi rombaknya kecil, kalau kecil yang Evo, kalau yang besar yang Revo. Udah gitu aja. Sampai ke pembuatan logo baru. Karena visual kan. Udah gitu aja mata kuliahnya. Sudah ada gambaran tugasnya. Jadi gini, supaya gampang. Tugasnya adalah brand identity. Kalian saya minta untuk buat proposal. Visual identity kita akan buat logo baru. Wes gitu aja. Gampang kok. Gampang. Pak proposal mulu. Emang proposal itu gimana Pak? Ini loh. Sudah saya sediakan untuk kalian. Tenang aja, gak usah panik ya. Jadi sudah ada outline-nya untuk proposalnya. Jadi ada pendahuluan, analisa, evaluasi gini. Nah, nanti aja ya pertemuan ketiga ya. Tenang, semua udah saya buat PPT-nya. Tinggal kalian masuk terus saja tiap hari ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Kita sampai masih jam 8 ya. Gak apa-apa ya. Mau izin Harus sampai jam bertanya, berapa? Pak? Oh ya, boleh. Ya Pak, ini terkait untuk materi-materi perharinya ini nanti kita bisa akses via WA grup gini apa nunggu uploadan dari The Learning ya Pak ya? Terima kasih. Nah iya, oke. Harusnya sebelum ini diupload. Saya lupa ngasih ke Mas Hendy-nya, itu kesalahan saya ya. Harusnya sebelum ini di The Learning. Nanti untuk berikutnya saya akan kirim ke Mas Hendy untuk diupload ya materi-materinya. Jadi nanti kalian bisa di The Learning. Malam ini nanti saya kirimkan. Nanti yang untuk yang offline saya kirimkan di grup kelas. Jadi kamu untuk minggu ini silahkan mau pakai WA dulu boleh ya untuk materinya. Tapi nanti untuk minggu depan yang online saya kirimkan ke Mas Hendy H-1 lah. Atau enggak H- seminggu atau saya kirim semua nanti saya kasih ke Mas Hendy. Ini pertemuan ini nanti. Soalnya saya agak bingung itu di kelas eksekutif. Kalau kelas reguler saya gampang. Kenapa gampang? Ya karena ini teman-teman. Karena saya sudah plotkan. Ya. Saya udah plotkan. Kalau di anak reguler kan 14 kali pertemuan itu sudah saya plotkan tuh. Pertama ngomonginnya apa, kedua apa, ketiga apa, minggu keempat apa, minggu kelima apa. Tapi kalau eksekutif kan cuma 7 kali pertemuan toh. Ya kayak tadi PPT-nya akhirnya saya ada gabungkan beberapa ya, ada gabungan beberapa, bahkan PPT yang tadi aja belum selesai nih. Maka masih ada nih bawahnya belum saya jelaskan.
Ya, nanti untuk masnya nanti saya uploadkan nanti untuk yang online ya. Untuk day learningnya mungkin Hamin satunya. Hamin satu saya kirim ke Mas Hendy ya. Siap, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tapi untuk minggu ini kita WA dulu ya kalau gitu ya, karena belum di day learning. Nanti saya kirimkan ini juga deh, nanti saya kirimkan juga yang ini. Jadi nanti kalian bisa baca-baca ya tentang ini ya. Terakhir ini materi terakhirnya kok. Baca-baca silakan boleh dibaca-baca. Kalau bagi saya tidak ada apa ya? Tidak ada tipu. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Mata kuliah itu tidak ada yang disembunyikan. Bahkan saya bisa kasih spoiler UAS-nya apa, boleh kalau kalian mau nanya. Hah? Contoh yang udah jadi. Jangan dulu. Kalau itu nanti ya, itu tugas. Intinya tugasnya nanti kalian akan buat proposal baru ke brand guideline-nya untuk visualnya. Itu aja spoilernya. Kalau pengen lihat contohnya, jangan dulu. Terlalu offset gitu ya. Keoffsetan itu. Ada pertanyaan lagi? Saya stop share dulu ya. Biar berhenti materinya. Ada pertanyaan? Oh, yang saya mau nanya online. Yang online ini cuma 3 ya ternyata ya? Betul, Pak. Oke. Yes. Kalau nggak ada pertanyaan, saya absen, yang online diabsenkan sama Mas Hendy ya. Saya mau absen yang offline dulu kalau gitu. Yang online, yang offline ada pertanyaan nggak? Sebelum saya akhiri. Jelas ya? Oke, kalau jelas intinya adalah rebranding itu apa nanti dipelajari lagi ya. Intinya supaya kalian tahu bedanya apa. Karena banyak anak-anak yang bingung apa sih bedanya rebranding sama visual identity kemarin. Itu bedanya. Cakupannya ya. Kalau visual identity fokusnya hanya visual, kalau kita rebranding benar-benar rombak total sampai nama dan lain-lain boleh. Oke, kita absen dulu yang ini kok kebanyakan ya kelasnya. Rebranding OMF, sorry. Loh, harusnya 8 orang ini. 2, 3, 4, 5, 6. Mana duanya? Alia, Diki Putra, Dimas Agung, Faras ini sobo? Pernah sering masuk? Ayo, sudah ada, saya sudah ada target ya, ini akan dapat 0 ya. Geraldus, Jalaluddin, Muhammad Azidan. Azidan ini yang ada kembarannya itu tuh. Kembarannya itu anggota saya. Saya kepala lab gaming ya. Lab gaming yang di bawah lantai 1. Itu kalian boleh main game situ. Ya kalau mau daftar aja. Anak eksekutif juga boleh kok. Setahu saya, kalau enggak ya enggak usah. Setahu saya. Jadi anak-anak tuh nginstal Valorant, saya nginstal Dota semua itu. Saya main Dota ya. Install CS:GO, install banyak anak-anak Roblox segala macam itu silakan digunakan. Tapi kalau kalian komunitas, daftarnya ke saya. Saya kepalanya. Yang mau main game silakan. Nah, itu siapa? Kembarannya tuh anggota saya. Azidan itu. Si kembarannya. Ada OKR-nya. Jadi nanti setiap tahun kita ada turnamen internal. Jadi ada 2 itu, e-sport dan juga develop game. Jadi yang e-sport nanti kita ada turnamen internal di awal bulan, nanti di akhir bulan itu eksternal, kita akan undang kampus-kampus lain. Itu yang untuk e-sport. Sama saya juga kerja sama dengan HP, itu kan HP Omen ya. Omen kan, nah itu ada pro playernya Valorant, saya nggak main Valorant jadi saya nggak tahu. Jadi nanti ada mereka jadi pembicaranya, seminar dari pro playernya. Jadi ada seminarnya. Nah untuk developnya kita akan 1 tahun ini ngerancang game. Tapi gamenya kita rancang masih blueprint.
konsep sama konsep game sama perancangan cerita, copywriting untuk story gamenya. Untuk pengembangannya tahun berikutnya OKR-nya. Jadi kita punya 2 tim ya. OKR udah jalan kok mulai tahun ini. Ada yang mau masuk silakan. Ada Discord-nya juga. Yang online, tapi online nggak usah ya. Nggak bisa juga kalian ke lab gamingnya. Kecuali yang sudah datang kemarin ya ke kampus ya. Tahu ya lab gaming yang mana ya? Di lantai 1 itu loh. Iya, Pak. Yang PC-nya ada 5 toh. Nah itu saya yang pegang itu. Dulu itu lagi perbaikin ya. Itu pakai fingerprint atau enggak sensor muka. Kalau nggak pakai itu nggak bisa masuk. Ini habis ini kalian mau main silakan kok. Izin Sampai bertanya, malam. Pak. Ya, Eh, terkait yang tadi, Pak, yang TA yang eh, kesulitan persetujuan dari pemilik brand. Itu apakah harus ada izin tertulis gitu, Pak, untuk izinnya, Pak? harus izin. Bahkan caranya gini, TA itu ya, TA itu adalah masalah. TA itu masalah. Jadi brandnya harus punya masalah untuk rebranding dan kamu kasih solusinya. Itulah produkmu. Jadi kamu kasih solusi, ini masalahnya, kasih solusi. Kalau sama-sama setuju dan dia oke, ya udah lanjut TA. Gitu ya Mas ya. Intinya gitu. Gak mungkin kamu tiba-tiba rebranding sesuatu kalau dia nggak punya masalah. Kelainan kalian, nggak boleh. Ya kan ada tujuannya rebranding tadi, ya pengubahan. Nah, saya ingatnya tuh mata kuliahnya, brandnya itu dia dari kafe kucing menjadi kafe biliar. Perubahannya, rebrandingnya. Memang kafe kucing sudah nggak laku. Sekarang zamannya orang main biliar waktu itu ya. Biliar di mana-mana, buka di mana-mana di Malang. Sehingga dia untuk menarik targetnya, dia ngubah kafenya jadi kafe biliar. Tapi tetap ada kucing-kucingnya dikit. Kan Evo yang kecil ya, rebranding yang Evo dia. Tapi nambah jadi itu. Nah, si brandnya dikasih gitu, setuju brandnya. Akhirnya dibuat. Bener-bener rebranding brandnya. Bener-bener beli biliar, tempat biliar. Dan dia buat logonya, segala macamnya dia buat baru. Akhirnya. Gitu ya. Nah itu memang harus kamu kasih solusi. Tapi memang harus kamu kasih solusi Mas. Tapi harus ada masalah brandnya. Brandnya nggak ada masalah, tiba-tiba Mas rebranding yuk. Ya dikeplak palamu. Ya, karena tugas akhir itu harus ada masalah. Skripsi itu harus ada masalah. Kan di latar belakang ya. Gitu. Brandnya udah sepi. Nah, artinya perubahan di masyarakat. Kasih ini yang cocok sekarang ini. Nah, kalau sama-sama setuju, boleh baru bisa. Gitu ya Mas ya? Paham ya? Paham, Pak? Ya, kalau butuh pengantar sangat-sangat boleh dapat pengantar nanti dari kampus. Bahkan kalian kalau wawancara itu wajib pakai alma mater loh ya. Jangan tiba-tiba wawancara pakai sandal jepit, kaos bolongan, celana pendek. Pak, misi saya mau analisa STP, tendang orang. Minimal kalau analisa ya pakai alma mater gitu-gitulah. Yang apa? Yang formal lah. Gitu ya Mas ya. Ngasih proposal pun yang formal, pakai alma mater, mandi. Pakai klimis-klimis, nah gitu ya. Itu ya Mas ya. Ya, Pak. Ya, siapa tahu nanti kamu calon berikutnya yang ngambil TA rebranding ya. Amin. Amin. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan? Jangan nanya tugas ya. Tugasnya ini belum. Masih 2 minggu atau 3 minggu lagi. Sekarang masih pengantar dulu aja. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah cukup ya? Oke, kalau cukup kita ketemu lagi minggu depan. Nah, tapi ada tapinya. Saya baru dapat chat tadi. Minggu depan saya sepertinya ke Surabaya. Sepertinya. Dan sepertinya 90% ke Surabaya. Karena yang nyuruh yang di atas. Plafon kan. Ya orang-orang ini ya, orang-orang atas nyuruh saya ke Surabaya. Ada pertemuan, ada acara lah. Hari Selasa juga. Jadi kalau misalnya minggu depan saya nggak masuk, nanti saya kirimkan di kelas aja. Sebenarnya belum tugas. Saya minta kalian ngerangkum aja nanti dari materi saya. Gitu aja ya. Kalau saya nggak masuk ya minggu depan. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan? Kita nggak jadi ganti kelas ya, karena yang tabrakan juga ternyata nggak masuk kelas ini. Saya tadi mikirin dia, ternyata dia nggak mikirin saya. Jadi saya ngapain ya? Mikirin dia.
Ya udah, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Selamat malam. Malam, Mbak. Terima kasih.